Ada yang mau menghibahkan kendaraan untuk Pak Arif? Sekretaris ada, Pak Sekretaris. Sekretaris DPR. Nah, dulu kan pernah ada daerah eksternal itu kan komplain antara tambang emas dengan Lantak Seribu. Itu kan kebunnya berdampingan aja tuh, bersebelahan aja. Karena tugas tadi juga sebagai PR, sebagai tolong, sebagai humasnya pimpinan sama dengan kepala bagian hukum, maka itu sudah menjadi fungsional peneliti. Peneliti sudah terbagi. Yang satu lagi yang jadi diskusi kita adalah peneliti rekayasa. Ini rekayasa dalam artian penelitian, Pak. Nah, kami itu sudah menjadi fungsional peneliti. Peneliti sudah terbagi. Yang satu lagi yang jadi diskusi kita adalah peneliti rekayasa. Ini rekayasa dalam artian penelitian, Pak. Nah, kami rekayasa itu kan BPTP Jambi, Pak. Kemudian berkenan dengan Pak Arif tadi, yang menjadi pertanyaan kami dengan diskusi kita dengan tadi tidak SPM itu masalah pak. Penilaian angka poin. Apakah bisa pekerjaannya apa setelah ini? Nah, untuk hal ini dapat Bapak Ibu berkoordinasi dengan bagian organisasi Sekda. Yang pertama tentang jabatan dan fungsinya. Kemudian sebagai pengelola keuangan daerahnya dapat berkoordinasi dengan teman-teman di BPKAD nantinya. Tentu di bidang anggaran nanti akan dapat dijelaskan bagaimana struktur ataupun jabatan mereka sebagai pengelola keuangan. Tapi saya lebih menarik sebenarnya masalah kendaraan operasional, Pak. Pak Arif tadi ini. Ada yang mau menghibahkan kendaraan untuk Pak Arif? Barangkali nanti kita berakal aja Pak Arif ya. Ya. Saya sengaja minta surat Pak Bupati untuk memberikan laporan aset kendaraan baik roda 2, roda 4, roda 3, roda 6 atau lebih yang di dalam daftar BMD itu ada penanggung jawab ada Bapak Ibu, namun keberadaan kendaraan tersebut masih dalam pengelolaan pihak ketiga. Yang disebut pihak ketiga ini yang di luar OPD Bapak Ibu. Misalnya ada yang dihibahkan atau dipinjam pakaikan itu kepada organisasi tertentu, atau yang memang keberadaan tidak jelas, suratnya ada, tapi tahu bendul itu ada dengan si bendul itu, misalnya begitu. Nah ini yang kedua, yang menarik lagi yang Bapak sampaikan tadi, supaya jangan jadi monumen di Makassar, Pak. Kalau tidak dibuka jadi monumen, Pak. Kedua, kantor bupati, Pak. Kantor bupati itu kalau tidak kita fungsikan di tahun 2020, monumen lagi. Hotel. Jadi hotel. Padukun. Artinya nanti bisa hancur sebelum kita pakai, gitu, Pak. Jadi yang menarik saya masalah aset yang di median jalan itu segeralah kita realisasikan, Pak, supaya bisa berfungsi. Mungkin itu, Pak. Membongkar median jalan itu dulu. Nah, jadi waktu rapat di forum itu, ini jangan kamu tutup. Nanti kalau Pak Bupati balik dari kantor mau ke rumah dinas, Pak buka lagi kubu sayur, kan tidak masuk akal. Kan? Akhirnya itu dilanjutkan. Itu berapa rekayasa yang kita hapus yang mereka punya. Jadi tetaplah nanti yang sampai BRI itu udah diubahkan ditutup. Cuman yang jadi persoalan itu yang banyak aset itu tuh yang dari BRI sampai ke depan BCA, Pak. Itu yang banyak, Pak. Ada yang listrik Kimo, sudah tuh yang LH punya, Pak. Sudah tuh di unit yang PU juga, Pak. Itu dinas itu. Itu kalau dibongkar cepat, mereka mau ngaspal itu. Itu nggak laku masih di. ya, itu kemarin sudah mau di Itu aspal dan juga tindakan tiang listrik. Iya. Itu kan pihak ketiganya masih sanggup kan untuk proses. Iya, itu kalau masih, Pak. Apakah kita masih menunggu?
nunggu penghapusan sampai selesai atau ngambil jalan aja? Dengan tiang itu karena masih bagus. Yang kedua, rambu-rambu lalu lintas di dalam kota itu Pak, itu milik Pemkab, tidak milik provinsi atau milik Kemenhub. Karena sudah kesepakatan di dalam kota rambu-rambu tetap dimiliki oleh tetap dikelola oleh pemerintah kabupaten. Mulai dari batas batas jalur 3 itu tidak ada orang balai memasangnya Pak. Jadi itu tetap bisa dihapus dari milik dinas. Kemudian kalau saya melihat untuk rekayasa sebenarnya di depan BRI sampai ke depan taman itu sebenarnya itu kalau dihitung mungkin kalau dihitung benar oleh Litbang Kemenhub mungkin terjadinya seperti yang di Melati. Jadi terlalu banyak simpang orang menuju itu juga dari BRI, kemudian dari pasar bawah. Maka itu perlu rekayasa yang benar-benar Pak. Nanti dapat kita lihat mungkin dampaknya mungkin terlalu rawan. Kalau dulu ada rekayasa itu diputar Pak. Tapi ternyata Tugu Pedang itu masih tetap di pinggir, tidak di jalan lintas. Dulu rencana kan di jalan lintas rekayasa. Nah, putaran itu sebenarnya bisa mengurangi resiko kecelakaan. Itu Pak. Kemudian mengenai materi kita ini Pak, menurut saya kita fokus saja kepada pencapaian target di RPJMD perubahan kita yang harus kita capai di setiap akhir tahun. Sehingga tahapan-tahapan tahapan-tahapan pencapaian itu bisa kita evaluasi dalam setiap pertemuan. Mungkin Kapolda bisa menyampaikan tahapan dari setiap OPD ini yang menjadi tuan rumah itu bisa kita keroyok Pak, untuk bisa kita bahas bersama sehingga bisa tercapai dan raport kita di dalam RPJMD kita bisa tidak melakukan. Ini saja dikasih PPPK semacam dia akan sibuk ngurus budaya semua. Akan berat untuk mencapai kredit point, angka kredit mereka. Karena setiap hari harus progress report di SKP. Ada laporan SKP yang mereka kejar setiapnya. Nah kami kemarin izin Pak, saya laporkan kami kemarin langsung mengundang Pusdiklat Tren Bappenas untuk melakukan sosialisasi terhadap fungsional perencana yang ada di Bappenas, dan itu ternyata diikuti oleh teman-teman se-Indonesia. Kami buka Zoom, diikuti oleh teman-teman se-Indonesia. Nah ternyata memang berbeda betul konsep fungsional hari ini dengan konsep fungsional kemarin. Nah, setiap awal tahun itu kepala bidang itu harus membagi tugas habis dengan fungsional, dan itu dituangkan di dalam SKP. Maka kalau dicampur dengan kegiatan lain dia tidak profesional, nanti fungsi mereka akan lari. Oleh karena itu saya mengingatkan tetap teman-teman yang sudah fungsional tetap menjalankan fungsinya sebagai fungsional supaya profesional, karena punya target betul-betul di IKI ya Pak, digital kemudian studi. Nah ini yang dikejar oleh Menpan juga supaya, dan itu dikesket dari RPJMD dari IKU kepala daerah, IKU kepala OPD diturunkan ke IKU kepala bidang sampai kepada IKI masing-masing staf fungsional individu. Nah ini berat. Nah silakan nanti coba kawan-kawan yang ingin kami akan bantu. Kemarin diundang juga bagian organisasi mendampingi dengan BKPSDM kemarin, nanti alhamdulillah di Indonesia itu Pak ikut di konferensi kita, dan itu langsung disampaikan oleh kepala Pusdiklat Tren Bappenas. Itu yang pertama. Lalu dan itu nomor 2 di Provinsi Jambi di bawah Kerinci. Kita kalah dengan Kerinci karena ada PLTA. Kalau PLTA-nya dibuang, kita nomor 1 lah. Kita pertemuan kualitas terbaik di Provinsi Jambi. Ya, nanti tahun di periode ini kita menargetkan Pak insya Allah bisa 5-6% Pak 2021. Insya Allah, makanya data PDRP dan teman-teman OPD
termasuk Koperindak atau UKM PT juga mohon untuk dilaporkan dengan valid dan akurat. Itu terus berikutnya kami laporkan pelaksanaan kegiatan program kegiatan 2022. Nah, mohon seluruh OPD untuk melakukan percepatan. Hari ini kemarin koordinasi Pak Seka, saya koordinasi yang izin Pak ULT sudah bisa terintegrasi, diintegrasikan antara sirup dan SPD. Oleh karena itu hari ini mohon seluruh kepala OPD menugaskan teman-teman operator sirup untuk berkoordinasi langsung dengan ULT supaya bisa diumumkan seluruhnya di aplikasi sirup. Nah, kalau itu sudah diumumkan, kita sudah mulai bergerak untuk pengadaan barang dan jasa, dan mohon ini dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut karena wakil bupati tidak ada, maka fungsi untuk pengawasan proyek, monitoring evaluasi proyek itu kemungkinan nanti ditekel oleh Pak tentang pelaksanaan tugas kami ke depan. Dan sebagai pemandu, saya mengucapkan terima kasih atas atensi kita semua dan mohon maaf atas semua kesalahan dan kesilapan yang ada. Dan untuk mengingatkan kembali, setelah acara ini kita akan mengambil video ucapan selamat ulang tahun pada Dharma Wanita. Ini berhubung hujan, nanti kita di ruangan. Kita dihabiskan ya.